menentukan pengorbanan adalah yang niat berkorban. Udahlah kalau gitu saya tidak akan menyerahkan kepada panitia, mau dipotong oleh diri sendiri. Itu lebih afdal itu. Rasul menyebutkan atas namaku dan keluarga aku, atas nama orang umat Islam, umatku yang belum berkurban. Inilah masih masalah kontroversi yang ternyata saya mengungkapkan hal ini, orang-orang yang ahli di bidang hukum saja banyak yang kaget. Karena memang belum ditemukan panitia umpamanya mencatat ini kambing atas nama keluarga A gitu, keluarga B, keluarga C, tapi atas nama si fulan satu kan gitu. Belum memasyarakat di kita atas nama sekeluarga, apalagi atas nama satu RT gitu ya. Wah, lebih parah, lebih rame lagi kalau itu ada. Tapi Rasul menyatakan liman lam yudhi min ummati, ya, atas nama orang yang belum berkurban dari umatku. Ini tentang kurban, nanti insya Allah kita bahas, mudah-mudahan masih ada waktu. Tempat bebas, ukuran relatif, mustahik semua umat, termasuk non muslim, silahkan dikasih dari kurban itu. Keterangan ukurannya tergantung kemampuan. Nah, ini mungkin akan dibahas lebih luas lagi pada waktunya. Lalu dam ini dipotong karena pelanggaran haji atau umroh, bukan karena tamattu atau kiron, tapi karena pelanggaran. Itu dam itu. Tapi banyaknya di kita dam tamattu. Bahkan saya masih ingat tahun berapa ya, itu pembimbing ibadah kloter yang disebut dengan TPIHI ya, tim pembimbing ibadah haji Indonesia. Itu keliling ke jamaah yang belum bayar dam. Ayo yang belum bayar dam, cepat bayar dam. Aduh, ini pembimbing ibadah nyebutnya dam, gimana ya? Mestinya adalah bukan dam tapi hadiyu. Memang perbedaannya apa? Mari kita perhatikan. Dam itu karena pelanggaran haji atau umroh, seperti umpamanya motong rambut, motong kuku sedang dalam keadaan ihram, itu wajib dam itu. Atau umpamanya memakai wangi-wangian sengaja, itu wajib bayar dam, itu 1 ekor kambing. Hukumnya wajib. Waktunya bebas, ini kapan saja, karena umroh kan kapan saja. Selama 1 tahun ada praktek yang umroh. Apabila ada pelanggaran saat ihram, bisa mencapai pelanggaran berat, itu dam. Dan dam itu bisa berbeda-beda. Tempatnya yang pasti harus di tanah suci. Nggak bisa potong dam di Geger Kalong, nggak bisa nih. Harus di tanah suci. Ukurannya 1 ekor kambing, bahkan lebih, bisa sampai 1 ekor unta dam ini. Contohnya apa? Yang dam 1 ekor unta. Saya pernah dulu menjadi pembimbing ibadah keluarga RI 2. Menikahkan di Mekah. Calon pengantin prianya itu berangkat, kan kita sudah pakai ihram dari mikot. Setibanya di Mekah, masuk hotel, lalu mau makan, dia ganti pakaian. Belum tawaf, belum sa'i, ganti pakaian dia. Ini orang, langsung saya tegur, "Dek, kenapa ganti pakaian? Kita belum tawaf, belum sa'i." "Iya Ustaz, gak enak." Alah, ini gak enak alasannya. Bukan lupa gitu, gak enak. Anda sudah melakukan pelanggaran. Saya bilang ini ibadah. Iya, jadi harus bagaimana? Ya, segera bertobat dan keluarkan dana untuk dam. Seberapa? 1 ekor unta. Oh iya ya Ustaz. Langsung dia ngeluarkan uang. Kaya sih. Berangkat ke sana juga berapa? 90 orang untuk haji di sana, diongkosin sama dia. Mana hajinya juga haji plus lagi. Ya, mengeluarkan 1 ekor unta enteng-enteng saja. Makanya jangan dianggap pengganti dam itu. Tapi proses untuk mendapatkan ampunan, antara lain mentaati aturan berupa mengeluarkan dam. Tetap harus bertaubat yang namanya pelanggaran. Kemudian mustahiknya siapa? Dibagikan kepada siapa dam? Kepada selain pelaksana. Semua bisa, kecuali yang dia mengeluarkan dam tidak bisa memakannya. Beda dengan kurban. Kalau kurban siapapun bisa memakannya,
termasuk yang berkurban. Kalau dam enggak. Yang melanggar kemudian meloloskan kambing, maka dia tidak memakannya. Makanya saya kalau membimbing ibadat haji, ada di antara jamaah, Pak Ustaz, saya takut ada pelanggaran yang tidak sadar, mau bayar dam. Ya silahkan, ya titip aja ke Pak Ustaz. Boleh, maka langsung saya bawa, saya belikan kambing. Pas waktu jalan-jalan dipotonglah, jalan-jalan ke Jeddah langsung disate. Saya kasih tahu, ini ibu jangan makan ini ya. Yang mengeluarkan damnya jangan dikasih. Ini aja, ibu mas sate ayam aja, jangan makan ini, saya bilang gitu. Karena inilah dam dari ibu. Langsung bagikanlah kepada jamaah rame-rame. Udah nyate di Jeddah gitu. Karena untuk dam kapan saja. Tapi untuk hadyu nggak bisa. Kita lagi sibuk-sibuk di Mina. Nggak mungkin itu memakannya kalau untuk hadyu. Padahal boleh hadyu dimakan oleh para pelaksananya, tapi tidak sempat lagi kita. Tapi kalau untuk dam boleh. Nah, perbedaan antara dam dengan hadyu. Tadi dam karena pelanggaran haji atau umroh, sedangkan hadyu bagian dari haji dan umroh. Itu paket perjalanan haji dan umroh, ada hadyunya. Hukumnya sama-sama wajib. Waktunya beda. Waktu dam bebas kapan saja, waktu haji hanya antara tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah pemotongannya. Nah, ini banyak sekali jamaah haji kita yang memotong haji sebelum waktu. Mohon nanti dikasih tahu kepada keluarga yang akan berangkat haji, hati-hati gitu hadyunya. Jangan sembarang waktu dipotong. Tapi harus antara tanggal 10 sampai tanggal 13. Wah, saya emang nggak tahu, tergantung pembimbing. Enggak begitu, sekarang sudah dikasih tahu gitu. Sebab ya saya saksikan begitu banyak sekali, bahkan sampai saya temukan KBIH yang cukup besar dari lembaga besar. Pas ada salah seorang keluarga yang ikut ke KBIH tersebut, ketemu di Mekah. Saya tanya, kapan kamu akan menyembelih hadyunya? Kata dia, udah kapan? Kemarin jalan-jalan sama pembimbing, belum waktunya, saya bilang. Jadi harus bagaimana? Beli lagi seekor kambing. Wah, persiapan nggak ada, saum saja. 3 hari di Mekah, 7 hari di tanah air sebelum berangkat saum. Ya kalau gitu mau saum saja. Ya, kasihan kan? Dan itu yang begitu banyak sekali. Apa dalilnya? Tadi ayatnya jelas sekali. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Kamu jangan memotong rambut kamu, artinya mencukur rambut kamu hingga tiba waktunya motong hadyu. Jadi motong hadyu sama dengan motong rambut waktunya. Nah, motong rambut sepakat. Tidak ada yang motong rambut sebelum tiba di Mina, sebelum melempar jumrah atau sebelum tawaf. Dari sejak Muzdalifah sudah motong rambut, gak ada itu. Dari sejak di Arafah nggak ada. Tetapi kenapa kok motong hadyu malah sebelum berangkat ke Mina, sebelum berangkat ke Arafah sudah pada motong? Ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalimat Al-Quran dalilnya, bukan fikih, bukan pendapat ulama. Jangan sampai dimasukkan, wah itu bab khilafiyah. Enggak masuk khilafiyah ya. Jadi motong hadyu waktunya antara tanggal 10 sampai tanggal 13 bukan khilafiyah. Boleh berbeda dalam hal yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan tidak ada nasnya dalam hadis Rasulullah. Sebagaimana wukuf hanya tanggal 9, sebagaimana wukuf hanya di Arafah, sama motong hadyu hanya tanggal 10 ke depan, tidak tanggal 10 sebelum tanggal 10. Kemudian ukuran ini tetap 1 ekor kambing, atau kalau unta 7 orang, atau kalau unta bisa untuk 10 orang kalau untanya besar. Kalau sapi tidak ada yang sapi sebesar bagaimanapun untuk 10 orang. Sapi hanya untuk 7 orang. Inilah ukuran sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, keterangan hadyu sering disebut dam. Akibat sering disebut dam sehingga banyak ya sekali yang menyembelih di luar waktunya. Nah, tadi tentang kurban saya bahas kembali sekilas. Hadis Rasulullah SAW menegaskan,
Rasul sewaktu menyembelih kurban membaca Bismillahi wallahu akbar Allahumma hadza anni wa amman lam yudahi min ummati. Rasul membaca bismillah, membaca takbir, lalu bersabda, ya Allah, ini aku sembelih atas namaku dan atas nama orang-orang dari umatku yang belum berkurban. Hadis riwayat Hakim, hadis sahih, karena Hakim ini meriwayatkan berlandaskan sanad Bukhari dan Muslim. Hanya dalam Sahih Bukhari Muslim tidak ada, tapi sanadnya sanad Bukhari Muslim. Ini adalah riwayat Hakim. Makanya kalimatnya juga Al-Mustadrak ala Sahihain, susulan terhadap Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian hadis lain masih juga berkaitan dengan hal yang sama. Allahumma hadza anni wa am lam yudahi min ummati. Sama. Ini Rasulullah SAW, bahwa Rasul menyembelih seekor domba yang bertanduk, kabshan aqrana, di tempat sholat Idul Adha tadi. Jadi kalimat kabshan aqran, domba yang bertanduk, sehingga tidak terdengar ada yang berkurban dengan domba betina ya, karena nggak ada tanduknya. Ini dalilnya, ini domba yang bertanduk. Lalu Rasul bersabda, ini atas namaku dan atas nama umatku yang belum berkurban. Hadza hadisun sahih al-isnad. Ini hadis sahih. Kemudian hadis riwayat Tirmidzi. Atha bin Yasar berkata, aku nanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ini sahabat Rasul yang istimewa. Keistimewaannya apa? Abu Ayyub ini kesaksiannya sebanding dengan 2 orang lain. Dia sendiri tapi sebanding dengan 2 orang. Jadi kalau dia bersaksi tanpa ada yang membantu, oleh Rasulullah diakui kesaksian Abu Ayyub ini. Nah, Abu Ayyub ditanya, kaifa kanatid dhuhaya ala ahdi Rasulillah? Bagaimana sih praktek-praktek berkurban pada zaman Rasulullah? Maka Abu Ayyub menjawab, kana rajul yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitih. Seseorang biasa menyembelih seekor kambing atas nama dirinya dan atas nama keluarganya. Jadi dipersilahkan nanti bapak-bapak kalau punya 1 ekor saja, silahkan atas nama sekeluarga, berlandaskan hadis ini. Tapi panitianya belum mengerti, gak usah sampai bikin rame lah. Niat dalam kalbu Allah Maha tahu. Manfaatnya apa atas nama keluarga? Biar nanti di akhirat semua anggota keluarga, termasuk umat Nabi Muhammad yang sudah memenuhi perintah tersebut, walaupun praktek hartanya hanya dari salah seorang di antara anggota keluarga, tapi bisa dinyatakan sebagai umat Nabi Muhammad yang sudah menyambut berkurban. Nilainya buat siapa? Di dalam hadis ini tidak bicara nilai, tidak bicara pahala, tapi bicara praktek melaksanakan sunnah Rasul. Fayakuluna wa yut'imun hatta tabahan nas. 1 ekor di atas namakan sekeluarga, lalu mereka memakan dan juga memberikan kepada masyarakat luar. Fasorat kama tara, sehingga praktek berkurban seperti itulah sebagaimana kalian saksikan saat ini. Nah, di sini dapat kita ambil banyak pelajaran dari beberapa hadis. Pertama, berkurban adalah sunnah Rasulullah yang senantiasa Rasul lakukan, meski hanya menyembelih seekor kambing, tapi beliau lakukan setiap tahun. Seekor kambing berguna untuk kurban atas nama orang banyak. Sebutan umatku meliput umat Rasul yang sudah meninggal, masih hidup, dan juga orang yang belum lahir. Artinya orang yang di atas namakan pada saat berkurban tidak hanya mereka yang masih hidup, akan tetapi juga bagi orang yang sudah meninggal. Ini praktek Rasulullah SAW. Namun tentu kalau sudah berbicara seperti ini suka muncul pertanyaan, bukankah Islam tidak mengenal pindah pahala? Iya, dan di sini tidak bicara pindah pahala, kan tidak bicara pahala sama sekali.
Tapi di sini adalah bicara tentang melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pahalanya tentu buat orang yang berjuang dan berkorban sudah tidak diragukan selama keikhlasan terpelihara. Allahu alam. Insyaallah mungkin sekarang Selasa saya masih bisa 3 Selasa lagi barangkali, sebab akan berangkat membimbing haji tanggal 19 September. Ya, ini masuknya gelombang kedua, tapi kloter yang awal-awal. Saya memang minta ke Kemenag kalau bisa untuk tahun ini, saya bilang ingin gelombang awal lah gitu, biar waktu tawafnya di sana masih belum banyak, soalnya kan sekarang kan kredit sekali. Tapi kalau gelombang kedua masih gelombang awal, insya Allah tidak terlalu padat, karena memang masih banyak orang yang di Madinah gelombang pertamanya. Bahkan saya bisa mendahului gelombang pertama yang akhir-akhir untuk tawafnya. Ya alhamdulillah gitu, masih bisa. Mudah-mudahan tidak terlalu berat, karena memimpin 2 bis sendirian cukup berat nih. Kalau umpamanya dulu 2 bis udah berangkat lagi pembimbing 1 orang kan gitu. Punya 3 bis berangkat lagi pembimbing 1 orang. Sekarang mah enggak, tetap aja harus ngantri kan. Pembimbing juga tetap ngantri. Kalau enggak dapat antrian bisa berangkat tanpa pembimbing. Tahun lalu ada jamaah dari Jawa Tengah kalau enggak salah 300 jamaah. Tidak ada pembimbingnya, aduh kasihan. Habis pembimbingnya enggak dapat kuota. Aduh ini mudah-mudahan Menteri Agama mendatang memperhatikan hal ini. Tapi tentu silakanlah perketat gitu. Pembimbing KBIH perketat betul gitu. Jangan sampai umpamanya disalahgunakan. Syaratnya apa? Tapi betul-betul yang membimbing kasihlah kuota. Kasihan jamaah. Ya, mudah-mudahan dorong doanya semuanya. Semoga praktek perjalanan ibadah haji sekarang, siapapun yang beribadah dapat nilai mabrur, dapat nilai makbul. Adapun umpamanya kekurangan-kekurangan dalam fikih, memang sangat terbatas kemampuan mereka belajar, tetapi keikhlasan mudah-mudahan menjadi tolok ukur di hadapan Allah untuk mendapatkan terima dari